Saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan Kongres di Turki gitu ya, ketika sedang mengunjungi Turki dan bertemu dengan Bapak Presiden Erdogan. Di situ dia mengatakan negara Barat hanya diam gitu ya, melihat pelanggaran HAM di Gaza. Nah, secara diplomatis, ini kan quite a bold move ya, dia menyampaikan itu di panggung global dan semua bisa mendengarnya gitu ya. Bersama dengan Erdogan pula yang juga vokal gitu kan. Apakah menurut Mbak Sefty, menurut Mas Iqbal, Indonesia harus lebih agresif dalam mendesak negara-negara besar untuk bertindak atau tetap fokus pada jalur diplomasi? Mungkin kan Mbak Sefty. Mbak Sefty dulu deh. Memang soal Gaza ini sekarang makin pelik ya. Kenapa? Karena adanya kehadiran Amerika Serikat di sana kan ya. Trump masuk dan sepertinya ada tekanan untuk negara-negara lain yang kontra terhadap kebijakannya di Israel gitu. Jadi yang kita khawatirkan di redaksi sebenarnya itu dimanfaatkan untuk jadi alat menekan ekonomi suatu negara. Misalnya perang dagang misalnya dengan Arab Saudi. Arab Saudi misalnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Israel saat ini ditekan melalui tarif misalnya. Atau misalnya dengan negara lain di Timur Tengah seperti Yordania atau Mesir, bantuannya dicabut atau seperti apa. Itu sih yang sebenarnya kita takutkan sih. Tapi sih kita harapkan ya, karena kita tidak punya, sekarang itu memang kan ketika Arab sepertinya tidak begitu keras bersuara, jarang kan tokoh-tokoh negara-negara yang dengan komunitas muslim yang bisa berteriak soal Gaza kan Setidaknya ketika itu terjadi mungkin Pak Prabowo bisa menjadi salah satu sosok baru yang bisa meneriakan soal Gaza ini di dunia gitu. Apakah itu worth it untuk negara kita? Sebenarnya kalau misalnya worth it untuk negara kita mengingat kedekatan Indonesia dengan Gaza, kedekatan Indonesia dengan Palestina, tentunya itu secara diplomasi worth it. Kenapa? Karena kan Palestina itu adalah satu dari negara yang di awal-awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Betul. Jadi setidaknya kita punya hutang budi loh dengan negara itu yang sampai sekarang belum diakui oleh beberapa negara barat gitu kan ya. Setidaknya sih bisa dilihat secara diplomasi di sana sih. Tapi bagaimana juga Anda melihat ya, dinamikanya kan pasti Amerika Serikat melihat hal ini juga tidak sepenuhnya akan menyukai hal ini gitu kan. While in the meantime kita juga menjaga diplomasi yang baik dengan Amerika Serikat, di tengah juga ada guncangan ekonomi dari mereka gitu ya. Apakah menurut Anda langkah Pak Prabowo sudah benar? Mas Iqbal? Ya kalau memang dari sisi pemimpin dunia sekarang ya, terutama di dunia Islam memang tidak banyak ya seperti disampaikan oleh Kak Sefty tadi yang bisa bersuara lantang ya soal Palestina. Dan yang perlu dicatat adalah beberapa kebijakan juga sudah dilaksanakan oleh Pak Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan ya. Misalkan beberapa mahasiswa Palestina itu belajar di Universitas Pertahanan. Kemudian juga ada yang paling mungkin yang konkret yang kemarin ya soal evakuasi itu, walaupun ya publik terbelah lah, ada yang bilang kok ngapain sih evakuasi, ini kan berarti setuju dengan apa namanya proposal Israel, padahal sebenarnya kalau dibaca lagi sebenarnya maksudnya adalah mengevakuasi yang luka dan nanti dikembalikan lagi gitu. Tapi ada juga hal-hal konkret yang bisa dilakukan ya, selain memang ya percuma juga kan mengharapkan apa namanya forum seperti PBB juga yang tidak bisa apa namanya bersuara soal ini gitu. Jadi bold initiative lah. Iya, jadi saya melihat ketika Presiden bicara di forum, apalagi di Turki ya, Turki kan sangat tegas ya posisinya untuk masalah apa namanya Gaza dan Palestina ini ya, saya rasa ini ya harapannya sih bisa menggerakkan ya negara-negara ya minimal yang dikunjungi inilah untuk satu suara gitu soal ini. Dari Turki sekarang kita ke Qatar ya kan, ke Qatar gitu ya. Kemarin yang info yang kita terima juga Qatar kan berkomitmen untuk investasi $2 miliar ke sovereign wealth fund kita, yaitu Danantara ya, sekitar 30-an triliun rupiah ya, Mas Iqbal. Kalau dari Mas Iqbal sendiri dengan besarnya jumlah ini, apakah Mas Iqbal percaya ini bisa jadi dorongan untuk sektor infrastruktur dan investasi Indonesia nih ke depannya? Ya sebenarnya kalau $2 miliar itu kan tadi dijelaskan lagi tuh oleh Bang Pandu Syahrir ya selaku CIO dari Danantara, bahwa itu konsepnya kan dana bersama ternyata. Jadi 2 miliar dari Indonesia, 2 miliar juga dari Qatar gitu. Jadi nanti baru diinvestasikan oleh apa namanya Danantara ke berbagai sektor prioritas, misalkan hilirisasi, kemudian juga ketahanan pangan dan seterusnya gitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya berarti Danantara ini menarik ya untuk beberapa apa namanya negara untuk berinvestasi. Karena nggak tahu setelah ini mungkin harusnya ada beberapa negara lain juga yang
tertarik untuk berkolaborasi dengan Danantara ya. Harapannya dari Qatar ini bisa mungkin jadi trigger ya untuk negara lain. Tapi sebenarnya Qatar itu pun sebelumnya juga udah membantu untuk perumahan. Mungkin kita pasti ingat ketika di istana kepresidenan kan ada komitmen dari Qatar untuk membantu 1 juta unit rumah, dan kalau tidak salah pun sebelum kunjungan Presiden juga ada MOU antara BTN dan seingat saya pemerintah Qatar lah. Qatar tuh lumayan ini ya, heavily investing on Asia kan, ya, MBZ. Kita nggak tahu, gitu. kita nggak tahu juga. Iya, apa ini untuk hubungan baiknya mungkin udah tercipta dari. Iya, tercipta sudah. Ya, apakah ini gratis atau gratisan? Iya, tapi ya kalau misalnya memang ini apa sebenarnya timbal baliknya, ataukah memang hanya semata karena kita saudara Muslim brothersnya mereka, atau bagaimana? Kalau dari Mas Efti gimana? Sebenarnya masih menunggu ya seperti apa gitu ya. Detailnya. Saya sih harap sih mungkin ada klausul-klausul seperti mungkin mempermudah akses kita ke oil and gas, atau mempermudah akses kita ke teknologi oil and gasnya, seperti itu sih sebenarnya yang kita harapkan. Karena memang masih simpang siur ya, belum begitu transparan maksudnya, bukan simpang siur. Gitu ya, apakah ini jadi cara untuk mencari sekutu baru dengan Timur Tengah, memperluas pasar, atau bagaimana juga? Iya. Tapi sebenarnya di luar itu sih sebenarnya saya baru ingat Qatar, Mesir, dan juga Yordania itu kan adalah kunci-kunci untuk mediasi Gaza sih sebenarnya sih. Jadi memang sepertinya sih selain apalagi Mesir selain aspek ekonomi mungkin itu juga, dan Yordania itu juga kunci Indonesia bisa menggenjot perdagangan dengan Palestina juga sebenarnya, karena kan arusnya dari Palestina sebenarnya. Iya gitu sih. Yang juga pengen saya tahu adalah dari pertemuan Prabowo dengan MBZ di Abu Dhabi ya, sektor mana yang menurut Mbak Sefti gitu ya paling potensial untuk melihat dengan ada komitmen investasi yang ada, dan bagaimana kita memastikan bahwa investasi ini tidak hanya menguntungkan satu pihak semata atau pihak luar gitu, tapi juga untuk Indonesia tentunya. Sebenarnya sih ada beberapa hal ya yang G2G dan B2B itu ya. Kalau tidak salah yang di B2B itu salah satunya adalah pembangunan PLTS dan juga ada beberapa proyek listrik kalau nggak salah dengan PLN bahkan ya. Nah kalau dari situ kan kita harap proyek itu benar-benar berjalan, benar-benar terrealisasi di Indonesia dan bisa dapat manfaatnya warga Indonesia. Tapi dibanding itu kalau saya kulik-kulik data, kalau tidak salah itu perdagangan Indonesia dan Qatar itu, Indonesia dan Uni Emirat Arab itu kalau tidak salah itu masih sekitar 2 sampai 5 miliar dolar US, dan ada target sampai 10 miliar. Nah, kita sih berharap target 10 itu terrealisasi, apalagi kan dengan situasi yang seperti sekarang, situasi Donald Trump yang gonjang-ganjing, kita juga harus cari pasar baru. KS kena 32% kan. Jadi ini good move ya ke Timur Tengah, ke dan Middle East. sebenarnya kan kalau hubungan dengan UAE sudah terjalin dari era Presiden Pak Jokowi ya. Bahkan ada masjid di Solo. Ada jalan tolnya juga gitu kan. Jalan tol, bahkan ada jalan Joko Widodo juga gitu ya di UAE gitu. Jadi maksudnya hubungannya sudah sangat baik ya, dan memang titik tekannya memang di beberapa perusahaan itu memang di energi ya, terutama energi baru dan terbarukan. Nah ini nih yang sebenarnya kan arahnya juga karena Trump yang terpilih ya, batu bara bangkit lagi, kemudian juga otomatis kan harga batu bara juga akan meningkat lagi. Terus dia juga keluar dari kesepakatan perubahan iklim. Jadi sebenarnya ya sekarang JETP juga nggak jelas gitu. Jadi kan. sebenarnya kunjungan ke Timur Tengah ini bisa jadi strategi diplomasi jangka menengah dan jangka panjang mungkin Indonesia untuk jangka menengah. Mungkin jangka pendeknya mungkin soal Palestina ya, maksudnya soal Gaza ini memang jangka pendek. Karena kan presiden ini kan ke Timur Tengah ini udah bahkan sejak terpilih pun udah, tadi kan juga disampaikan udah ketemu Raja Yordan juga, ketemu LCC, ketemu Erdogan juga, bahkan Erdogan udah ke sini, terus Prabowo ke sana. Jadi sebenarnya ini saya membacanya sebenarnya yang harus di-maintain. Semacam mungkin penguatan mungkin ya, atau konkretnya apa? Tadi kalau tadi katanya Mas Iqbal halal bihalal. Halal bihalal setelah Ramadan. Tadi kita juga masih menunggu nih output dari pertemuan Prabowo Subianto dan King Abdullah II makan siang katanya kan disambut ini. Nah yang menarik kan sebenarnya juga yang disorot oleh netizen gitu ya. Tadi saya sempat baca kolom netizen, ada kedekatan pribadi memang gitu ya antara Presiden Prabowo dan King Abdullah II.
terlihat jelas dalam beberapa pertemuan. Kalau ditilik balik secara sejarah historikal, mereka juga memang pernah satu lifting gitu ya. Satu lifting, bahkan waktu 98 ketika Presiden diberhentikan dari TNI kan juga, ya beliau mungkin bahasa anak sekarang kabur aja dulu ke Yordania kan, disambut juga oleh waktu itu masih pangeran ya, pangeran Abdullah, dan mereka memang berdua kan lulusan katanya sih perwira terbaik ya untuk perwira asing. Jadi dua besti yang kembali bertemu ya. Jadi makanya tadi kan ketika yang ramai mungkin kan wah distirin itu sebenarnya itu kan netizen lagi kasih fokus nih. Cuman sebenarnya kalau yang udah kenal udah tahu sih pasti biasa aja sebenarnya. Tapi dari ini semua, dari kedekatan pribadi ini, bagaimana menurut Mbak Sefty deh hubungan ini bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks perdamaian dan juga diplomasi di Timur Tengah. Karena it's a plus point tentunya kan harusnya gitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Yordania itu kan adalah negara yang memang langsung berbatasan dengan Palestina kan ya. Jadi banyak pengungsi Palestina itu larinya banyak tuh ke Yordania salah satunya gitu. Dan Yordania itu juga salah satu kepala negara yang diterima oleh Donald Trump di awal-awal kepemimpinan Trump yang Januari-Februari kemarin gitu kan ya. Jadi memang kalau kita lihat sih kedekatan itu ya seharusnya juga bisa membawa setidaknya Prabowo bisa membisikkan apalah ke Raja Yordania untuk lebih keras lah terhadap persoalan Gaza gitu. Jangan seperti sekarang yang kayaknya semua wilayah Timur Tengah kayaknya nggak ada yang bersuara gitu kan ya. Padahal kan pemboman terjadi setiap hari banyak yang meninggal juga gitu kan ya. Tapi yang paling penting sih yang pengen kita tahu balik lagi nih, kebijakan ekonominya nanti apa gitu loh. Kebijakan ekonomi dua negara seperti apa. Masih menantikan ya kira-kira output dan walaupun sebenarnya kalau ekonomi mungkin Yordania nggak mungkin sumber ekonominya juga maksudnya bukan negara yang seperti Turki atau Qatar atau UAE yang bisa mengalirkan investasi banyak. Tapi bagaimana juga Pak Prabowo sebenarnya bisa memanfaatkan kedekatan dengan King Abdullah II ini untuk membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia gitu kan ya di sektor-sektor pendidikan, pariwisata dan mungkin lain-lain. paling banter diversifikasi ekspor itu ya, karena di tengah ancaman tarifnya Trump juga. Saatnya berpegangan erat. Iya, walaupun ada delay sekian hari, 90 hari ya kayak. Ada delay 90 hari gitu. Nah, terakhir sentimen nih dari domestik, sentimen dari masyarakat Indonesia. Kita sebelum kunjungan lawatan ke Presiden Prabowo ke Timur Tengah ini sempat ada sarasehan ekonomi. Jadi sempat ada isu dari global mengenai tarif resiprokal Trump. Walaupun akhirnya tidak jadi diurus 90 hari. Tapi sebelumnya lagi ramai pada bulan Ramadan tuh, akhir-akhir bulan Ramadan kita ingat mengenai isu-isu domestik seperti RUU TNI dan lain-lain gitu. Muncullah hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu dan lain-lain gitu kan. Netizen bilang kok malah ke sana gitu ya, adalah netizen tuh yang ngomong seperti itu gitu ya. Nah, secara sentimen masyarakat melihatnya, apakah saat ini waktu yang tepat untuk bersilaturahmi ke Timur Tengah? Di tengah memang lagi banyak juga gitu PR domestik yang harus sebenarnya harus dilakukan dan dibereskan secara ekonomi dan secara politik bahkan di Indonesia ini. Gimana Mas Iqbal? Dan menteri-menteri yang ditinggalkan gitu ya. Bukan yang ditinggalkan, menteri-menteri yang di Jakarta. Yang di sebenarnya Indonesia. Kan Presiden waktu keterangan pers itu menyatakan bahwa ada dorongan dari beberapa pihak memang untuk mengambil langkah yang lebih cepat mungkin ya terkait masalah di Gaza itu. Makanya kan beliau sampai ada keterangan pers itu kan jelas sekali ya akan menampung, mengevakuasi korban, bahkan walaupun sampai harus diluruskan lagi ya oleh Menteri Luar Negeri kan kalau nggak salah di di sana. Jadi kalau saya membacanya memang ini fokusnya memang untuk untuk Gaza dulu gitu, untuk isu Gaza. Kemudian yang Erdogan itu jelas karena waktu pas Erdogan kesini pun Prabowo bilang nggak enak karena harusnya saya sebagai junior harusnya saya duluan yang ke Turki gitu loh. Baru ternyata Erdogan yang malah yang duluan ke sini. Walaupun kita tahulah banyak rencana ekonomi yang sebenarnya mungkin bagi saya ya Turki juga berdagang juga ya. Maksudnya sebagai negara produsen misalkan untuk energi, permesinan, bahkan kapal selam gitu. Mereka udah bisa bikin gitu. Drone bahkan yang pernah kita bahas juga drone-nya dipakai di perang Rusia dan Ukraina. Jadi saya merasa ya mungkin ini sekali mendayung dua pulau terlampaui. Jadi ketika walaupun memang fokusnya membahas masalah Gaza,
karena yang tadi Kak Sefti bilang bahwa ini terkait dengan Mesir juga, Yordania juga, ini yang negara-negara yang memang apa namanya berbatasan langsung ya dengan Palestina. Jadi saya rasa ya ini fair lah. Jadi fair ya. Jadi oke ya. Oke lah. Berkunjung ke Harapnya Timur yang Tengah. pasti Jadi apa yang kita bisa sampaikan kalau kita secara redaksi melihatnya yang pasti apa yang dilakukan pemerintah harusnya itu bisa transparan dipaparkan ke publik. Jadi itu yang terpenting, komunikasi. Jadi memang benar-benar Ya terlihat. memang poin-poin yang di beberapa negara memang tidak ada hasilnya memang apa, kebijakannya seperti apa, aplikasinya seperti Jadi apa. Bapak silahkanlah melakukan kunjungan lautan ke sana. Kita doakan Bapak sehat dan yang terbaik, membawa pulang oleh-oleh yang baik untuk bangsa kita. Memang saya di lihat tengah beberapa kegambangan yang ada hanya ini. memperkuat kerjasama kedua negara gitu kan, tapi apanya gitu. Memang yang paling detail mungkin di Turki aja sih. Di Turki Uni itu Emirat Arab juga mungkin agak detail sih. Kita nantikan terutama ini yang paling baru ini adalah makan siang bersama dengan King Abdullah Iya, II. kalau di Yordania. Ada hasil konkret dari pertemuan dua sejoli tersebut tentunya untuk memberikan manfaat ya untuk masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya gitu ya. Bapak kenapa ke sana gitu ya. Baik.